Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Yanantara Jaksono. Di sini saya sebagai asisten laboratorium makanan ternak, di mana saya akan menerangkan dan mempraktekkan bagaimana caranya membuat ransum rumen manusia dengan tujuan produksi fattening. Ransum ini diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM. Nah, misal kita sebelum membuat ransum, kita harus menentukan dulu kebutuhan ternak tersebut. Misal kita punya peternakan dengan rata-rata berat sapi adalah 335 dengan ADG yang akan dicapai adalah 1,1 kg. Mari kita buka tabel kebutuhan ternaknya. Nanti teman-teman bisa mencarinya di NFC atau di tabel kebutuhan hunian di daerah tropis atau subtropis. Nah, ini saya buka kebutuhan ternaknya dari literatur Terp. Kita mau mencari berat badan yang 335. Namun di sini tidak ada. Caranya menggunakan tabel interpolasi seperti berikut. Nanti teman-teman mencari batas atas dan batas bawah dari berat badan tersebut beserta kebutuhannya. 335 batas bawahnya adalah 300 kg dan batas atasnya adalah 350 kg. Nah, nanti menggunakan target ADG 1,1 kg yang sudah ditentukan. Ini teman-teman langsung input berat badan batas bawahnya adalah 250 kg dengan ADG 1,1. Mempunyai berat badan 300, ADG targetnya 1,1, mempunyai diameter intake 7,6 kg. Dan 2,5% membuat rumus kemudian menginterpolasi dari kebutuhan ternak itu. Rumusnya kurang 300 kurung bagi kurung 350 kurangi 300 kurung kali, kemudian ditambah 2,4 dikurangi 2,5 kurung tambah 2,5, jadinya seperti ini 2,4. Nah, rumusnya sama untuk yang diameter kilogramnya. Kurang 8,5 ditambah 335 dengan rumus interpolasi. Setelah kita sudah mengetahui kebutuhan ternak menggunakan tabel interpolasi, selanjutnya langsung masuk pada step yang kedua, yaitu formulasi trial and error. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat ransum, kita harus memasukkan dulu komposisi kimia bahan pakan dan menentukan bahan pakan yang kita gunakan. Nah, di sini kami menyontohkan adalah menggunakan selasi jagung dan glisidi. Nah, nanti teman-teman bisa mencari tahu kebutuhan komposisi kimia bahan pakan pada tabel hari-hari tadi. Nanti kalian bisa cari tahu di internet. Jika komposisi kimia bahan pakan sudah terisi semua, kemudian masuk ke dalam tabel 6. Di sini juga sama untuk memasukkan komposisi kimia bahan pakan. Nah, di sini bahan baku yang digunakan adalah bahan baku untuk menyusun sebuah konsentrat. Nah, nanti teman-teman bakal
dikasih tahu lebih lanjut dalam acara praktikum. Nah, di sini kami mencontohkan menggunakan bahan bakan jagung, bekatul, pollard, bugil kedelai, kacang tanah, molasses, kalsium fosfor, dan CaCO3. Nah, kalian sama juga mencari bahan baku dan komposisi bahan bakan di tabel harian tadi atau di jurnal yang lainnya. Kemudian diisi semuanya sampai komposisi kimia bahan bakan terpenuhi. Kemudian dimasukkan juga harga. Harga ini dapat kita lihat melalui internet atau literatur yang lainnya. Kemudian juga batasan langsung juga dapat dicari tahu melalui jurnal yang ada. Nah, ketika komposisi kimia bahan bakan dari bahan pakan yang kita gunakan sudah kita tentukan semuanya, kemudian kita masuk ke dalam tabel 1, yaitu proporsi pakan. Nah, proporsi pakan ini nanti kalian menentukan hijauan, proporsi hijauan dan konsentrat yang akan kalian berikan. Misal komposisi hijauannya 30%, komposisi konsentratnya adalah 70%. Kemudian selanjutnya adalah proporsi hijauan. Ini ada dua karena hijauan yang kita gunakan ada dua jenis. Hijauan satu adalah silase jagung, nanti dimasukkan contohnya 40%. Kemudian hijauan 2 adalah glisidi, di mana nanti kita masukkan 60%. 60% ini dari total hijauan yang diberikan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada tabel 2, di mana kebutuhan ternak diperoleh dari tabel interpolasi. Nanti kalian masukkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan ternak yang kita cari tahu melalui tabel interpolasi, kemudian kita cari tahu ketersediaan hijauan yang akan kita berikan. Caranya, hijauannya kita berikan 30% bagi 100 dikali dengan diameter intake-nya. Kemudian kita cari tahu diameter silase jagung, bahan jagung yang akan kita berikan. Caranya tersedia hijauan. Nah, kemudian dari sini juga sama, caranya 60% dibagi 100 dikali dengan ketersediaan hijauannya. Nah, selanjutnya kita mengetahui fraksi nutrien yang kita peroleh dari diameter yang kita berikan. Caranya untuk PDN sama dengan PDN-nya bagi 100 kali kalian blok yang sama dengan bagi 100. Yang glisidi juga sama dengan rumus yang sudah dilakukan. Kekurangannya caranya sama dengan kebutuhan dikurangi diameter intake silase bahan jagung dikurangi glisidi biar enak. Diameter intake-nya bukan, kemudian di drag. Nah, ini merupakan kekurangannya, di mana kekurangannya nanti akan dipenuhi menggunakan bahan bakan konsentrat. Nah, kemudian tabel 4 kita akan mencari tahu asfet yang diberikan untuk hijauan dengan harga yang kita keluarkan untuk. Kemudian kita masuk ke tabel 4, menentukan asfet dan harganya untuk hijauan sama dengan
BK, Ctrl Shift Enter, aspek dikali dengan 100 per BK, kemudian dikali 1000 per dalam ya blok sama dengan di blok, kemudian dibagi 1000 dikali dengan harganya. Ctrl Shift Enter. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel 5, di mana kita menentukan proporsi kebutuhannya berdasarkan dari kekurangannya tadi. Kita masukkan diameter konsentrat yang kita perlukan. Ini ya, PDE-nya juga sama. Dayanya berapa persen? 4,41 bagi sama. Blok semuanya dibagi dengan 0,36 dibagi 1000 karena masih dalam bentuk gram, kemudian dikali dengan 100. Ctrl Shift Enter. Nah jadi ini nanti kebutuhan nutrien konsentrat yang harus kita buat. Nah nanti di sini nanti kita masukkan ke dalam sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam tabel 7. Caranya nanti kalian di sini blok semuanya bagian BK, blok, jadi sama dengan proporsi dibagi 100 dikali dengan BK sampai vitamin E, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ketemu. Nah, kemudian kita masuk pada tabel 8, yaitu bagian proporsi dalam BK dan harga. Pada bagian proporsi kalian blok semuanya sama dengan, kemudian tabel 7 bagian proporsi kalian blok ke bawah, Ctrl Shift Enter, dan bagian BK kalian blok sampai ke bawah sama dengan bagian diameter konsentrat yang kita buat tabel 5, kemudian dikali BK kali dengan proporsi yang dibagi 100 dan dikali dengan 1000 karena masih dalam bentuk kilogram. Ctrl Shift Enter, dan aspek blok sama dengan dikali dengan 100 bagi BK Ctrl Shift Enter, dan harga konsentrat sama dengan dibagi 100 bagi 1000 karena dalam bentuk kilogram harganya, dan dikali dengan harga bahan pakan yang digunakan untuk membuat konsentrat. Dan Ctrl Shift. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam tab. Nah kemudian selanjutnya teman-teman bisa membuat formulasi sendiri.
salah 50, 20, 5, ya, 4, dan di sini juga lihat 6 kan. Nah, bisa kalian menggunakan properti seperti ini. Nah, jadi nanti diusahakan untuk indikatornya mencukupi semuanya. Oke, kita masuk dalam sheet selanjutnya, yaitu sheet income overhead cost, dimana di sini total kebutuhan pakan per ekor per hari. Nanti kalian bisa ketahui dari hijauan dan konsentrat yang diberikan jumlahnya berapa. Nah, ini pakan yang harus diberikan kepada ternak. Ya, total kebutuhan pakan produk pemeliharaan yaitu 6 ekor per hari. Nah, jumlah ternak pemeliharaan. Nah, ini pakan yang harus ada dalam. Nah, ini pakan yang harus diberikan selama masa pemeliharaan dengan jumlah ternak 100 ekor. Nah, kemudian masukkan feed cost-nya. Jadi bisa dari harga Nah, kemudian teman-teman juga bisa langsung mencari tahu di sini dengan cara sama dia berat badannya ini dibagi 1000 dikali dengan 5 harganya. Nanti nilainya akan keluar teman-teman. IOFC-nya nanti teman-teman akan lihat sendiri. Bila mana teman-teman membuat pakan dengan harga yang tinggi, nanti akan menyebabkan minus seperti itu. Nah, nanti minusnya sendiri disebabkan oleh tingginya harga pakan seperti itu. Dan nanti teman-teman diusahakan membuat ransum dengan mempertimbangkan proporsi dan bahan pakan serta harga pakan yang kalian gunakan, sehingga nanti akan meminimalisir kerugian pada sebuah peternakan. Nah, seperti itu teman-teman dari formulasi pakan menggunakan metode trial and error. Semoga teman-teman dapat memahami dari pemaparan yang saya berikan. Bila mana ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.